Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Mata pelajaran akidah akhlak kelas 7. Riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman adalah seorang nabi yang diberkahi dengan kecemerlangan, kecerdasan, dan kekuatan khusus. Nabi Sulaiman dikenal di kalangan orang Yahudi sebagai Sulaiman atau Solomon, yang berarti Raja Damai. Nama Salomo diberikan oleh ayahnya Nabi Daud. Ia lahir di Palestina sekitar abad ke-10, 989 sampai 931 sebelum Masehi. Ayahnya adalah Nabi Daud bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Nabi Sulaiman adalah anak kedua yang lahir dari salah satu istri Nabi Daud yang bernama Batsheba binti Eliam. Nabi Sulaiman adalah seorang raja Yahudi yang sangat bijaksana, dan kaumnya disebut sebagai anak-anak Israel. Al-Quran dan Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman dipilih sebagai putra mahkota yang sengaja disiapkan oleh Nabi Daud sejak usia 11 tahun untuk menjadi raja. Kemudian Nabi Sulaiman menjadi raja pada usia yang sangat muda. Nabi Sulaiman menjadi raja sejak usia 13 tahun. Bukan tanpa alasan Nabi Daud alaihissalam mengangkat Nabi Sulaiman sebagai penggantinya di usia yang masih sangat muda. Karena Nabi Daud alaihissalam melihat kelebihan dan keistimewaan dalam diri Nabi Sulaiman yang tidak dimiliki oleh anak-anaknya yang lain. Nabi Sulaiman adalah anak yang cerdas, pandai, bijaksana, dan penuh perhitungan. Nabi Sulaiman mewarisi segala kelebihan dan keagungan Nabi Daud, dan karena Allah memberi Nabi Sulaiman alaihissalam kebijaksanaan dan pemahaman dalam mengambil keputusan. Al-Quran menyebutkan bahwa Sulaiman mengerti bahasa binatang seperti burung dan semut. Dikatakan bahwa semut memperingatkan kawanannya untuk kembali ke sarangnya, karena Nabi Sulaiman dan pasukannya akan menginjaknya. Nabi Sulaiman yang mendengar dan memahami perkataan semut tersenyum dan tertawa lalu mengucap syukur kepada Allah. Nabi Sulaiman juga bisa mengobrol dengan burung hudhud dan berbicara dengan jin. Nabi Sulaiman juga dikatakan telah mengumpulkan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung, memerintahkan hudhud untuk menyampaikan pesan dan menguping pembicaraan orang, menangkap setan, dan memerintahkan mereka untuk membangun dan menyelam, mencairkan tembaga, memerintahkan bangsa jin untuk membuat hal yang dikehendaki Sulaiman untuk membangunnya. Apa yang dia inginkan seperti gedung, patung, dan ubin ukuran kolam. Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada yang tahu tentang kematian Sulaiman, sampai rayap merusak penopangnya dan menyebabkan tubuh Nabi Sulaiman jatuh. Para ulama melaporkan bahwa Nabi Sulaiman meninggal saat berada di rumah ibadah, sedangkan jin yang bekerja untuknya keluar masuk rumah ibadah tersebut. Ketika tubuh Nabi Sulaiman jatuh, mereka segera keluar dan memberitahu orang-orang bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Pernyataan lain mengatakan bahwa jin segera lari dari tugasnya. Beberapa ulama mengatakan Nabi Sulaiman meninggal ketika dia berusia di atas 50 tahun. Beberapa ulama mengatakan dia berusia 52 tahun. Alkitab mengatakan bahwa Nabi Sulaiman memerintah selama 40 tahun. Selanjutnya meneladani kebijaksanaan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sifat teladan dari seorang Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kita begitu banyak pelajaran tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Meniru amalan Nabi Sulaiman bisa menjadikan kita muslim yang soleh. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Dia diberi mandat besar untuk memimpin kerajaan Israel, sebelumnya di bawah bimbingan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Saat itu ia dikenal sebagai salah satu dari 4 raja besar dunia yang pernah menguasai sebagian dunia. Pertama, pemimpin terpercaya, adil, dan bijaksana. Nabi Sulaiman benar-benar seorang raja legendaris sebagai seorang pemimpin. Nama dan keagungannya dikenal di seluruh dunia. Dia sangat pandai mengatur dan mengelola kerajaannya. Bahkan Nabi Sulaiman terkenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya dalam mencari solusi atas masalah tersebut. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh pasukannya yang besar, terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Pasukan besar ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena sikap amanah, adil, dan bijaksana, Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin pemerintahannya selama 40 tahun. Beberapa bahkan mengklaim bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin bangsa Israel ke puncak kemuliaan melalui cara damai. Teladan Nabi Sulaiman sungguh luar biasa. Kedua, selalu rendah hati dan malu kepada Tuhan. Meski diberi kekuasaan yang sangat besar dan tak terbatas,
Hal ini tidak menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam sepenuhnya sombong. Sebaliknya, ia merasa dipermalukan di hadapan makhluk Allah lainnya. Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan raja yang mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahasa hewan, dapat berbicara dengan burung hudhud, dan juga memahami bahasa semut. Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan penuh atas kerajaan Bani Israel yang luas dan meluas, dan Allah menundukkan kepadanya makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung yang semuanya berada di bawah perintahnya. Apa yang dia inginkan dan menuruti semua perintahnya. Allah juga memberikan hadiah berupa cairan tembakau yang mengalir dari bumi untuk digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Berbagai keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah: pertama, memahami bahasa hewan. Kedua, menjadi nabi umat manusia terkaya dalam sejarah peradaban. Ketiga, memiliki pasukan terkuat dalam sejarah manusia, yaitu tim manusia dan jin yang bekerja di bawah perintahnya. Keempat, dia juga mengarahkan angin sesuai dengan perintahnya. Namun dengan kekuatan yang besar dan tak terbatas, membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan sesama makhluk. Di antaranya ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat rahmat Allah begitu besar, namun ia merasa ibadahnya masih kurang. Dia malu melihat langit karena malu kepada Allah. Nabi Sulaiman suka berdialog dengan orang kecil, dan dia suka berkomunikasi dengan umatnya. Meski hanya dengan beberapa sebut, Nabi Sulaiman juga suka bekerja dalam bentuk syukur. Dan keikmatan sholat Nabi Sulaiman begitu agung, hingga beliau wafat dalam keadaan sholat dalam posisi berdiri. Ketiga, menikmati pekerjaan sebagai rasa syukur. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang menikmati pekerjaan sebagai bentuk rasa syukur dan cinta kepada Allah. Hal ini kemudian menjadi salah satu contoh Nabi Sulaiman. Kemampuannya untuk bersyukur dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Dikatakan bahwa dia pernah mempertanyakan Tuhan. Dia meminta petunjuk Tuhan untuk menunjukkan kepadanya seseorang yang akan membuatnya cerdas dan bersyukur. Kemudian Allah menyuruh Nabi Sulaiman untuk menemui dua orang yang sedang bekerja. Salah satu dari mereka bekerja keras dengan tujuan menusuk perutnya karena lapar. Kemudian yang lain bekerja keras dengan maksud bersyukur kepada Allah. Dia bukan salah satu dari mereka yang dikatakan menganggur. Setelah melihat kedua orang tua itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pun berdoa kepada Allah untuk memberinya pekerjaan yang membuatnya selalu bersyukur. Kemudian Tuhan mengajarkan pengetahuan tentang besi dengan emas. Dengan demikian, beliaulah menjadi orang pertama yang melapisi besi dengan emas. Kita harus mengikuti keteladanan Nabi Sulaiman dalam kehidupan kita sehari-hari. Keteladanan selanjutnya yakni selalu menjaga sholat. Sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Sudahkah sholat kalian khusyuk? Allah berfirman dalam Quran As-Saba ayat 14 yang artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Beberapa tafsir menyatakan bahwa Nabi Sulaiman meninggal saat sholat sambil berdiri. Sambil berdiri, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dan dia berdiri dengan tangan bersandar pada tongkatnya. Dia berdiri dalam posisi mati selama 1 tahun, dan pasukannya yang juga terdiri dari jin dan setan tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Meskipun dia sudah mati selama 1 tahun, maka rayap pemakan tongkat yang digunakan untuk sujud hingga rapuh. Lalu Nabi Sulaiman jatuh, dan jin tersebut menyadari bahwa itu adalah Nabi Sulaiman sudah wafat. Selanjutnya, memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Suatu hari ada sebuah peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan semangat pikirannya yang terjadi di pengadilan yang ia hadiri. Selama persidangan, 2 orang datang untuk mengadu dan meminta Nabi Daud untuk mengadili kasus sengketa mereka, yaitu bahwa salah satu dari 2 orang itu mengatakan bahwa kawanan kambing temannya memasuki daerah perkebunan miliknya pada malam hari, menyebabkan kerusakan pada kebun yang telah ia rawat begitu lama sehingga mendekati masa untuk memanen. Teman yang mengadu bersaksi bahwa pengaduan temannya benar dan ternaknya merusak kebun dan pekarangan temannya. Dalam hal ini, ayahnya Nabi Sulaiman yaitu Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi kepada pemilik kebun karena akibat kambing peliharaan temannya, pemilik kambing harus menyerahkan hewan peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi atas kesalahannya. Namun lain dengan ayahnya. Menurut Nabi Sulaiman yang mendengar keputusan ayahnya tetapi merasa bahwa itu tidak benar. Dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, menurut pendapat saya keputusannya harus seperti ini. Ketika pemilik pekarangan yang panennya dihancurkan, ia harus memberikan temannya untuk merawat kambing peliharaannya untuk diternak, mengambil hasilnya dan menggunakan untuk kebutuhan Anda.
Sedang perkarakan yang rusak itu diberikan kepada temannya tersebut untuk diperbaiki dan dirawat sampai kembali ke keadaan semula. Masing-masing mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, sehingga tidak ada pihak yang memperoleh atau kehilangan. Dengan cara ini lebih baik dari yang seharusnya. Usulan keputusan Sulaiman diterima dengan baik oleh penggugat dan semua saksi. Diterima dengan kekaguman atas kecerdasan dan kebijaksanaan Sulaiman oleh mereka yang hadir di persidangan. Meskipun usianya masih muda, ia menunjukkan kedewasaan dan keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya, bahkan jika itu tidak setuju dengan ayahnya. Peristiwa ini merupakan awal dari riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang penuh mujizat kenabian dan rahmat Allah yang diperlihatkan kepadanya dan ayahnya Nabi Daud. Yang terakhir, Nabi yang berbelas kasih kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Nabi Sulaiman satu keajaiban berupa memahami bahasa binatang. Suatu hari, sekelompok besar Nabi Sulaiman pergi ke lembah Adgal, dan kelompok itu termasuk Nabi Sulaiman dan kaumnya, malaikat, jin, dan binatang. Di tengah perjalanan, ia memerintahkan rombongannya untuk berhenti. Tunggu sebentar, kami memberi waktu kepada makhluk Tuhan untuk menyelamatkan diri dengan sendiri. Kata Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah, kenapa tiba-tiba kami berhenti di tengah jalan? Tanya salah satu rombongan. Di depan adalah lembah semut dengan jutaan semut di dalamnya. Aku akan menyuruh mereka untuk menutupi mereka agar kelompok kita tidak menginjak-injak mereka. Nabi Sulaiman sepertinya mendengar dari jauh percakapan Raja Semut yang menyuruh semut bersembunyi. Ini adalah keajaiban yang sangat besar. Anda akan kembali mendengar tentang binatang dari jauh. Dia adalah Nabiullah Sulaiman, raja dari semua raja yang hidup di dunia ini, dan tidak ada pernah raja di dunia yang sebesar dia. Ketika Sulaiman mendengarkan perkataan semut, dia tersenyum apa yang dibayangkan semut kecil itu. Meskipun Nabi Sulaiman memperoleh kekuasaan dan memiliki pasukan yang besar, ia menunjukkan belas kasihan kepada semut. Dia mendengarnya berbisik dan melihat seekor semut di depannya. Karena itu tidak mungkin baginya untuk menjana. Sulaiman bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya nikmat, yaitu nikmat rahmat dan nikmat cinta. Kisah ini merupakan cuplikan dari ayat Al-Quran surat An-Naml ayat 18 yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak menginjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kesimpulan. Sekian pembahasan singkat mengenai keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak sekedar membahas riwayat dari Nabi Sulaiman alaihissalam saja, tetapi juga membahas mengenai teladan apa saja yang bisa kita ambil dari kisah dan sifat seseorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah disebutkan di atas, bahwa banyak sekali suri teladan yang dapat kita pelajari serta hikmah yang dapat kita petik untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Membaca serta meneladani kisah dan sifat Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu bersyukur dan tidak sombong dengan segala apa yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan dan akan kembali pada Yang Maha Kuasa. Demikian ulasan mengenai keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.